Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 17 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya sumber pertolongan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hati kami, sebab menolak Kristus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita hari ini 17 Oktober 2024 berjudul Satu-satunya Sumber Pertolongan. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bukan hanya hamba-hamba, utusan-utusan dan nabi-nabi yang telah kamu tolak dan sangkal, melainkan yang kudus dari Israel, penebusmu. Jika kamu binasa, kamu sendiri yang bertanggung jawab. Kristus melihat di Yerusalem sebuah lambang dunia yang mengeras dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, dan bergegas untuk menghadapi penghakiman pembalasan dari Allah. Malapetaka dari ras yang jatuh menekan jiwanya, memaksa keluar dari bibirnya seruan yang sangat pahit itu. Dia melihat catatan dosa yang berasal dari kesengsaraan manusia, air mata, dan darah. Hatinya tergerak oleh belas kasihan yang tak terhingga bagi orang-orang yang menderita dan sengsara di bumi. Dia ingin sekali membebaskan mereka semua. Tetapi bahkan tangannya mungkin tidak dapat membalikan gelombang kesengsaraan manusia. Hanya sedikit yang akan mencari satu-satunya sumber penolong mereka. Ia rela mencurahkan jiwanya sampai mati untuk membawa keselamatan dalam jangkauan mereka. Tetapi sedikit yang mau datang kepadanya agar mereka memperoleh hidup. Yang mulia sorga menangis. Anak Allah yang tak terbatas sangat terharu, terduduk dengan kesedihan. Pemandangan itu memenuhi seluruh sorga dengan rasa heran. Pemandangan itu menyingkapkan kepada kita betapa berdosanya dosa. Itu menunjukkan betapa sulitnya tugas itu, bahkan bagi kuasa tak terbatas, untuk menyelamatkan orang yang bersalah dari akibat pelanggaran hukum Allah. Yesus melihat keangkatan terakhir, melihat dunia terlibat dalam tipu daya yang mirip dengan yang menyebabkan kehancuran Yerusalem. Dosa besar orang Yahudi adalah penolakan mereka terhadap Kristus. Dosa besar dunia Kristen adalah penolakan mereka terhadap hukum Allah, dasar pemerintahannya di sorga dan di bumi. Perintah-perintah Yehova akan dihina dan diremehkan. Jutaan orang yang terikat pada dosa, budak setan, yang ditakdirkan untuk menderita kematian kedua, akan menolak untuk mendengarkan firman kebenaran pada hari penghukuman mereka. Kebutaan yang mengerikan, kegilaan yang aneh. 2 hari sebelum Paskah, ketika Kristus untuk terakhir kalinya meninggalkan bait suci setelah mencela kemunafikan para penguasa Yahudi, ia kembali pergi bersama para muridnya ke Bukit Zaitun dan duduk bersama mereka di lereng berumput yang menghadap ke kota. Sekali lagi, ia menatap tembok-temboknya, menara-menaranya, dan istana-istananya.
Sekali lagi ia melihat bait suci dalam kemegahannya yang mempesona, mahkota keindahan yang memahkotai gunung suci itu. Dikutip dari The Great Controversy, halaman 22 dan 23. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 306 paragraf 4. Dosa besar orang Yahudi adalah penolakan mereka terhadap Kristus. Dosa besar dunia Kristen adalah penolakan mereka terhadap hukum Allah, dasar pemerintahannya di sorga dan bumi. Perintah-perintah Yehova akan dihina dan diremehkan. Dan dosa besar orang Yahudi ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman jilid pertama, halaman 347 paragraf 2. Orang-orang Yahudi telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni dengan penolakan akan Yesus. Dan dengan menolak undangan kemurahan, kita pun dapat melakukan kesalahan yang sama. Dengan jelas, Roh Nubuat menyatakan bahwa orang-orang Yahudi telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni dengan menolak Yesus. Lalu, bagaimana dengan perkataan Yesus berikut ini dalam Matius 12 ayat 31 dan 32? Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Apakah ada dua dosa yang tidak dapat diampuni? Satu kepada Yesus dan satu kepada Roh Kudus? Tentu tidak. Hanya menentang Roh Kudus yang tidak akan diampuni. Menentang anak manusia dikatakan masih dapat diampuni. Lalu, kenapa Roh Nubuat berkata menolak Yesus yang adalah anak manusia sama dengan dosa yang tidak dapat diampuni? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam The Youth Instructor tanggal 8 Agustus tahun 1895 paragraf 3. Yesus telah berbuat banyak bagi Anda, dan Dia bersedia berbuat lebih banyak lagi. Setiap berkat, setiap talenta, setiap kemampuan yang Anda miliki telah datang kepada Anda melalui Yesus Kristus. Mereka yang menolak Kristus menolak satu-satunya harapan kebahagiaan mereka dalam hidup ini dan memisahkan diri dari harapan hidup kekal. Setiap langkah penolakan terhadap Kristus adalah langkah menuju penolakan kebaikan keselamatan dan menuju dosa terhadap Roh Kudus. Inilah hubungannya. Menolak Kristus artinya menolak hidup yang kekal atau binasa. Menentang Roh Kudus tidak akan diampuni, dan itu sama dengan binasa. Karenanya, menolak Yesus sama dengan menolak Roh Kudus. Sebab hasilnya sama, yaitu binasa. Dan di dalam Yesus berdiam Rohnya Bapa yang kudus. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 634, paragraf pertama. Melalui media Rohnya, Allah bekerja pada hati manusia, dan ketika orang dengan sengaja menolak Roh dan menyatakannya berasal dari setan, mereka memotong saluran yang mana Allah dapat berkomunikasi dengan mereka. Dengan menyangkal bukti yang telah dikehendaki Allah untuk diberikan kepada mereka, mereka menutup cahaya yang telah bersinar di dalam hati mereka, dan akibatnya mereka ditinggalkan dalam kegelapan. Ingat, dalam peristiwa itu, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan orang-orang Yahudi menuduh bahwa pekerjaan Yesus adalah pekerjaan berasal dari Beelzebul. Karenanya, menolak pekerjaan Roh Allah dalam hati sama dengan memotong saluran komunikasi dengan Allah.
Nah, tentang saluran komunikasi, Roh Nubuat berkata dalam Steps to Christ, halaman 19 paragraf 2. Tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus, satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Saluran komunikasi kita kepada Allah hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Maka, jika kita menolak Yesus, itu sama dengan kita memutuskan jalur komunikasi kita dengan Allah. Perhatikan, menolak Roh sama dengan memotong saluran komunikasi dengan Allah. Dan Yesus adalah satu-satunya saluran komunikasi kita dengan Allah. Artinya, menolak Yesus sama dengan memotong saluran komunikasi. Karenanya, menolak Roh sama dengan menolak Yesus, dan menolak Yesus sama dengan menolak Roh. Sebab menolak Roh dan menolak Yesus sama-sama memotong saluran komunikasi. Inilah hubungannya menolak Yesus dengan menentang Roh Kudus adalah sama-sama dosa yang tidak dapat diampuni. Sebab memang Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan kita. Jika kita menolak Yesus, kita tidak hanya kehilangan pertolongan, sebab pertolongan yang dari Bapa kita terima hanya melalui Yesus, namun terlebih lagi, dengan menolak Yesus, kita kehilangan hidup yang kekal. Karena menolak Yesus sama dengan memutus saluran komunikasi dengan Bapa, yang adalah sumber segalanya, sumber kehidupan. Karenanya, datang kepada Yesus, terima Dia dalam hati kita, agar kita menerima hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa bukan hanya menolak Yesus adalah dosa yang besar, tetapi menolak Yesus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Sebab Yesuslah satu-satunya saluran komunikasi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, yang menghubungkan kami dengan Engkau, ya Bapa. Dan Yesus hadir dalam kehidupan kami oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya bila mana kami menentang Roh Kudus, itu sama dengan menentang Yesus. Menolak Roh Kudus sama dengan menolak Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar hubungan kami dengan Engkau terjalin kembali. Komunikasi terhubung kembali. Segalanya yang Engkau karuniakan kepada kami boleh kami terima melalui anak-Mu. Teristimewa pertolongan dan bahkan hidup. Dan kami pun dapat menjadi saluran yang sama kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.